Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Dalam laporan kerja Pansus Angket KPK yang disampaikan di sidang paripurna DPR RI baru-baru ini, Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa menegaskan komitmen Pansus Angket KPK untuk melanjutkan tugas yang belum terselesaikan dan meminta semua pihak saling menghormati dan menghargai peran dan wewenang masing-masing lembaga pemerintah maupun negara. Dalam laporan kerja Pansus Angket KPK yang disampaikan di sidang paripurna DPR RI baru-baru ini, Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa menegaskan komitmen Pansus Angket KPK untuk melanjutkan tugas yang belum terselesaikan. Agun Gunanjar menyayangkan sejumlah pihak yang melakukan upaya penjagalan atas kinerja Pansus, seperti melakukan tekanan dan hinaan yang tidak berdasarkan fakta. Kami menyadari bahwa sudah saatnya negara ini merumuskan keadilan berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan menghilangkan politik kemunafikan. Panitia Angket KPK selama menunaikan tugasnya mendapatkan tekanan, kecaman, bahkan hinaan. Meskipun demikian, demi bangsa dan negara, kebenaran harus disampaikan walaupun terasa pahit. Terkait dengan sejumlah temuan yang diperoleh oleh Pansus Angket KPK, Agun Gunanjar menyatakan Pansus menemukan sejumlah penyalahgunaan kewenangan kinerja KPK. Hal ini kemudian berdampak pada minimnya efisiensi kinerja KPK yang tercermin dari rendahnya peringkat Indonesia pada Corruption Perception Index yang menempati peringkat ke-90 dari 174 negara. Sudah menjadi nasib dan tugas DPR RI untuk menjadi tumpuan akhir para pencari kebenaran di negeri ini. Itulah yang menjadi sumber semangat dan inspirasi kerja Panitia Angket DPR RI selama ini. Kami memohon dukungan pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat ini demi terungkapnya kebenaran yang hakiki dan filosofi yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen laporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong peningkatan anggaran pada lembaga penerbangan dan antariksa nasional melihat anggaran lembaga tersebut masih terlalu rendah untuk mengoptimalkan potensi yang dapat dimanfaatkan, baik pada aspek keamanan, pemantau sumber daya alam hingga memantau perpajakan. Usai rapat dengan pendapat dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendorong pemerintah untuk memberikan penambahan anggaran bagi lembaga tersebut, mengingat pentingnya pengembangan teknologi, khususnya sistem penginderaan jarak jauh. Menurut Gus Irawan, selama ini LAPAN sebagai lembaga yang bertugas melakukan penginderaan jarak jauh, kerap dibutuhkan perannya oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait, baik untuk memantau keamanan di daerah perbatasan, mendeteksi titik-titik bencana alam seperti kebakaran hutan, titik-titik potensi perikanan, bahkan hingga potensi pajak di sejumlah daerah di Indonesia. Tahun lalu kita sudah meratifikasi Perjanjian Paris. Itu adalah bagaimana untuk perubahan iklim, itu bicara tentang menjaga lingkungan. 3 minggu lalu kita juga sudah meratifikasi Minamata Convention and Mercury. Ya berarti kita akan terikat dengan bagaimana penggunaan merkuri, dan sekali lagi penginderaan jarak jauh, citra satelit akan bisa memantau itu semua. Gus Irawan mengungkapkan saat ini LAPAN telah melakukan kerjasama penginderaan jarak jauh dengan 30 provinsi di Indonesia untuk menjalankan sistem pemantau bumi provinsi atau SPBP. Sementara kerjasama dengan 4 provinsi lainnya akan dilakukan di tahun 2018. Untuk itu, Gus Irawan mendorong pemerintah agar menganggarkan pembelian satelit pada LAPAN, mengingat sampai saat ini LAPAN masih mengandalkan sejumlah satelit internasional untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Potensi ikan, ya termasuk potensi ikan dengan penginderaan jarak jauh itu bisa mereka mengidentifikasi ikan itu ada di mana. Nah ini kita dorong juga pemanfaatan teknologi itu untuk semua provinsi. Nanda Oktaviani dan Ade TVR Parlemen laporkan.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengejar para pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar atau grand corruption. Fahri juga mendesak agar KPK menghentikan intimidasi kepada para pejabat negara. Delegasi Parlemen Indonesia menghadiri pertemuan konsultasi para ketua Parlemen MIKTA ketiga atau The Third MIKTA Speaker Consultation di kota Istanbul, Turki baru-baru ini. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan anggota tim Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saleh Partonan Daulay, anggota Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha, dan anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Zainuddin, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Wardana, melakukan pertemuan dengan para mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang berada di Turki. Hak angket itu adalah hak pengawasan penyelidikan tertinggi dalam negara kita. Apapun kalau dengan angket semua boleh dipanggil. Presiden boleh dipanggil, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung boleh dipanggil. Bahkan harusnya karena ini lembaga pengawasan tertinggi, yang lain ketika DPR sedang melakukan pengawasan, yang lain harusnya dihentikan dulu. Di hadapan para mahasiswa dan masyarakat Indonesia, Fahri Hamzah menegaskan bahwa hak angket adalah hak DPR RI untuk melakukan pengawasan serta penyelidikan tertinggi yang dimiliki DPR RI. Yang ditegaskan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 2. Melalui hak angket ini, DPR berhak memanggil semua pihak, mulai dari pejabat negara hingga presiden sekalipun, untuk dimintai keterangannya. Terkait dengan banyaknya pejabat negara dan kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK akhir-akhir ini, Fahri Hamzah meminta agar KPK tidak hanya fokus pada OTT, namun seharusnya mengejar para pelaku korupsi besar yang telah merugikan negara triliunan rupiah seperti kasus Senturi, Pelindo, dan reklamasi. Kalau KPK mau sibuk dengan kerugian negara, saya akan menjadi pembela KPK yang utama. Tapi yang saya lihat, KPK mengubur kerugian negara. Dia nggak mau itu. Senturi 6,7 triliun ditutup sama dia. Reklamasi ratusan triliun ditutup. Pelindo 17 triliun ditutup. Sumber waras 138 miliar ditutup. Kerugian negaranya dia nggak mau dekati. Kenapa? Karena kerugian negara itu real. Dan penjahatnya ada, benar-benar orang jahat. Dari Istanbul, Turki, Sahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.